Halo, selamat siang pemirsa Newsline kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Gadis Bianca dan pemirsa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk umat muslim di seluruh Nusantara dan tidak lupa juga selamat menunaikan ibadah puasa dan pantangan Prapaskah untuk umat Katolik. Luar biasa kita menjalani ibadah bersama ya, mudah-mudahan ibadah kita ini mendapatkan berkah untuk kita dan juga keluarga tentunya. Dan Newsline kali ini pemirsa kita awali dengan perbincangan yang sedang tren, di mana saat ini tren kecantikan ini bergeser pemirsa. Pemirsa merasa nggak sih kalau misalnya saat ini standar atau tren kulit ini, kulit yang bagus tuh sekarang mulai berubah. Kalau dulu nih kita biasanya banyak orang yang ingin mendapatkan kulit putih atau juga matte tanpa pori-pori, flawless gitu ya. Sekarang banyak yang memilih kulit mereka ini tidak hanya putih saja, namun juga lebih terlihat cerah, kenyal, bahkan seperti jelly. Atau istilah kerennya sekarang nih, jelly skin pemirsa. Banyak yang berpikir ini merupakan investasi yang lebih oke daripada sekadar beli skincare mahal, tapi nggak cocok di kulit. Nah pemirsa, apa benar jelly skin ini seajaib itu? Hari ini kita akan bahas, kita akan bongkar pemirsa bersama pakarnya langsung dengan dokter kecantikan klinik Derma Pro Jakarta, Dr. Ellen yang sudah hadir di studio Metro TV. Halo Dr. Ellen, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah puasa dok? Puasa insya Allah. Insya Allah. Nah dokter, kita bahas nih soal jelly skin yang saat ini sedang tren. Tapi bukan sekadar tren ya dok secara medis, karena katanya ada yang sangat berbeda antara jelly skin dan juga dari glass skin yang sebelumnya juga cukup tren. Apa sih dok bedanya? Nah ini yang menarik ya. Jadi selama ini glass skin itu kan diasosiasikan dengan tampilan kulit yang glowing, cerah bercahaya, kemudian teksturnya itu smooth, rata gitu ya. Nah kalau jelly skin ini adalah glass skin versi lengkap. Jadi secara visual dapat seperti glass skin penampilannya ya, tetap cerah bercahaya dan juga glowing. Tapi ketika diraba dia juga kenyal dan juga artinya tuh kelembapannya dan juga elastisitas kulitnya tuh optimal gitu. Jadi kulit lebih plump, artinya kulitnya lebih sehat. Oke, jadi bukan hanya sekedar glowing tapi juga kelembapan dari dalamnya tuh benar-benar sehat, rasa kenyal gitu ya. Betul. Kalau dipegang tuh jadi memang kayak sehatnya jelly. ya dari gak cuma di luar tapi di dalam juga. Gitu. Oke. Nah tapi sekarang kenapa pasien ini datang ke klinik itu bukan cuma minta putih instan. Biasanya tuh dok mau putih, mau cerah kulit saya gimana caranya supaya lebih cerah. Tapi pengennya tuh sekarang lebih ke tren sehat, tren kulit lebih kenyal. Seperti apa sih dok sekarang? Nah, betul sekali. Itu memang banyak terjadi ya sekarang. Tapi menurut saya itu adalah sesuatu hal yang positif. Artinya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan kulit itu jadi lebih baik. Mereka mulai paham bahwa skin quality atau kualitas kulit yang optimal itu harus dijaga secara berkesinambungan. Bukan suatu proses yang instan seperti itu. Seperti sama kalau kita menjaga kesehatan tubuh kita ya. Misalnya kita untuk menjaga stamina minum vitamin C. Tentunya tidak cukup kalau kita cuma minum 1 kali untuk 1 tahun kayak gitu ya. Jadi untuk kesehatan kulit juga berlaku hal yang sama. Jadi perlu konsisten, continue dan juga komitmen seperti itu. Nanti kalau kulitnya sudah ada perbaikan skin quality, kemudian udah lebih sehat seperti itu, enaknya adalah pakai skincare-nya nggak perlu banyak-banyak. Jadi cukup skincare yang basic aja. Itu apa sih? Ada facial wash, kemudian moisturizer dan juga sunscreen. Jadi nggak perlu lagi tuh cerita, aku udah beli skincare banyak tapi nggak dipakai sampai expired gitu kan. Kalau terlalu banyak kadang memang jadi nggak disiplin, lupa urutannya dan waktunya juga nggak ada gitu ya. Kalau skincare-nya cuma yang basic-basic aja, biasanya lebih disiplin gitu. Dan itu bisa terjadi kalau kualitas kulitnya sudah baik. Oke, jadi basicnya kalau kualitas kulit kita sudah sehat, sudah baik, glowing, lalu juga kenyal, jelly skin tadi, sebenarnya nggak perlu banyak-banyak serum-serum di rumah itu bertumpuk-tumpuk, itu nggak perlu ya dok? Ya betul, jadi skincare-nya yang basic aja itu sebenarnya sudah cukup karena kulitnya sudah mencapai skin quality yang optimal. Oke. Yang paling penting juga adalah ini ya, apa namanya, sunscreen, karena itu yang memproteksi kulit kita. Betul, sunscreen itu perlu. Jadi 3 yang basic itu tuh adalah yang wajib ya, facial wash, moisturizer yang cocok dengan kulit kita dan juga sunscreen. Kadang kalau kulitnya udah nyaman juga, skin quality-nya udah oke, nggak perlu makeup juga kayak gitu. Bare skin ya, jadi kayak udah sehat, udah glowing, nggak perlu tuh makeup dengan ketebalan makeup gitu. Betul. Ya dok ya. Oke, nah tapi kalau misalnya
misalnya biasanya kita kemudian melakukan treatment jelly skin, biasanya kondisi kulitnya seperti apa sih, perubahannya sangat terasa? Jadi kalau jelly skin ini dia ini cocok untuk keadaan kulit yang kulit kering. Jadi dia membantu mengatasi kulit yang kering, juga kusam, kemudian tekstur yang kasar karena sel kulit matinya menumpuk gitu ya. Lalu juga kulit yang tidak rata, contohnya ada acne scar atau bopeng bekas jerawat seperti itu. Dan pori-pori besar gitu. Jadi kalau perempuan biasanya terasa kalau aku make up kok nggak nempel gitu atau gampang crack. Nah, itu adalah salah satu indikasi dari jelly skin treatment. Oke, nah jelly skin ini berarti cocok sekali ya untuk masyarakat Indonesia yang biasanya kan kita iklimnya tropis. Betul. Berarti kan sebenarnya cuaca juga sangat berpengaruh pada kondisi kulit kita. Gimana dok pengaruhnya? Betul, karena paparan sinar mataharinya kan tinggi, di mana sinar UV itu adalah radikal bebas. Kemudian polusi untuk yang hidup di perkotaan khususnya, itu kan juga menyebabkan proses penuaan jadi lebih cepat terjadi. Nah, jelly skin ini salah satu treatmentnya itu ada yang bersifat antioksidan, gitu. Jadi untuk menangkal radikal bebas tersebut di seluruh tubuh, nggak cuma di wajah, gitu. Kalau dari sisi usia dok, karena kan kita biasanya sekarang nih ya, edukasi untuk memelihara kondisi kulit itu sudah mulai dari remaja dan kemudian juga yang dewasa, bahkan kita juga biasanya ingin tampil awet muda. Dari sisi usia bagaimana? Apakah ini cocok untuk semua usia dan jenis kulit? Nah, kalau jelly skin ini baiknya dilakukan di usia remaja ke atas. Kemudian dengan keadaan kulit yang jenisnya normal maupun kering, yang sudah ada tanda-tanda kerusakan skin barrier atau skin barrier sedang terganggu seperti itu. Oke, baik. Jadi bisa buat semua, utamanya di atas remaja ya kalau bisa. Nah, kalau dari sisi keamanan, karena kita lihat banyak jelly skins ini kan mungkin juga ada pantangan-pantangannya atau gimana? Apakah apa yang paling dokter perhatikan sebelum mungkin pasien datang ke klinik untuk bisa bilang, dok kayaknya aku perlu deh ini treatment jelly skins. Apa yang perlu diperhatikan dok? Yang akan menjadi perhatian adalah pertama riwayat treatment sebelumnya. Kemudian yang kedua juga penting itu adalah riwayat penggunaan skincare, lalu riwayat alergi. Jadi prinsipnya semua treatment itu sifatnya personalized, antar individu itu berbeda. Makanya ketika kita konsultasi itu harus bertanya semuanya. Kita sebagai pasien juga harus bercerita semuanya. Kayak saya kemarin habis treatment ini hasilnya seperti ini atau ada alergi dengan treatment ini gitu ya. Agar dokter mendapatkan informasi sehingga menentukan treatmentnya bisa lebih tepat. Seperti itu. Misalnya apa dok, boleh dikasih contoh untuk treatment yang sebelumnya dilakukan terus saat ini masih belum boleh jelly skin atau bagaimana? Jadi jelly skin treatment ini ada yang menggunakan laser. Kalau kita mau laser otomatis 2 minggu sebelumnya paling mepet itu tidak boleh melakukan treatment eksfoliasi misalnya. Sebelumnya aku habis dipiling baru 1 minggu yang lalu itu belum bisa jelly skin laser gitu. Kemudian saya habis pakai krim malam semalam banget, krim malam yang ada pengelupasan itu juga belum bisa dilakukan seperti itu. Jadi perlu ada penelusuran dulu nih ya, do and don'ts-nya. Jadi dilihat dulu riwayatnya seperti apa. Apalagi alergi ya dok ya. Iya betul. Kalau alergi itu pengaruhnya seperti apa sih dok biasanya? Kalau alergi macam-macam ya, ada yang jadi jerawatan atau gatel, kemudian merah, bengkak gitu juga bisa. Kalau alergi yang paling berat sebenarnya bisa sampai ke sesak nafas, tapi itu belum pernah terjadi seperti itu. Ada orang yang alergi hyaluronic acid, itu hyaluronic acid itu sebenarnya adalah kolagen sintetis gitu ya, yang ada di badan kita tapi dibuat di lab seperti itu. Jadi kejadian alergi itu jarang, tapi saya pernah ketemu dan cuma sekali sepanjang saya praktek belasan tahun gitu. Jadi tetap kita harus teliti sebagai dokter gitu. Oh, jadi harus tahu nih pasiennya juga ada alergi nggak sama kandungan-kandungan, apakah kolagen ada ataukah hyaluronic acid dan lain sebagainya ya dok ya. Dan kalau mau melakukan treatment jelly skin baiknya 3 hari sebelum pastikan tidak menggunakan krim malam yang ada pengelupasan dan tidak melakukan treatment yang mengelupas-ngelupas dalam jangka waktu 2 minggu misalnya. Oke, nah itu juga perlu diperhatikan ya dok ya. Tapi saya mau tanya lebih jauh lagi soal prosedurnya seperti apa sih dok. Mungkin juga pemirsa penasaran ya. Usai jeda jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Newsline akan kembali untuk Anda kembali di Newsline, pemirsa masih berbincang soal jelly skin bersama dengan Dr. Ellen dari Derma Pro Jakarta. Dokter, tadi saya tanya langsung saja, seperti apa nih prosedur dari treatment jelly skin di klinik Derma Pro?
Oke, jadi jelly skin treatment ini itu terdiri dari 3 jenis treatment ya. Ada 3 pilihan, yaitu ada treatment yang dia bekerja secara holistik ke seluruh tubuh. Caranya itu adalah dengan melakukan injeksi intravena atau disebut juga dengan infus jelly skin. Kemudian juga ada yang kerjanya lokal ke area yang ditargetkan, misalnya ke area wajah gitu ya. Dengan melakukan injeksi jelly skin ultra booster dengan menggunakan alat yang memungkinkan distribusi obatnya itu jadi lebih presisi dan lebih merata seperti itu. Nah, untuk yang takut disuntik, takut jarum, aku nggak mau sakit misalnya, ada pilihan yang lain itu adalah jelly skin laser, menggunakan laser dengan teknologi terkini yang saat ini hanya ada satu dan pertama di Indonesia, cuma ada di Klinik Dharma Pro Jakarta. Wow, jadi hanya ada di Klinik Dharma Pro ya dengan Untuk lasernya, betul. Lasernya, tapi berarti ada pilihan ya dok untuk pasien datang mau jelly skin type injeksi atau laser gitu. Ya betul, karena kan setiap orang keluhannya beda-beda, jadi kita nggak bisa samain gitu ya. Tergantung sama kebutuhannya. Kemudian ada yang sebenarnya dia perlu injeksi, tapi saya besok ada syuting dok, nggak bisa kalau ada downtime gitu. Jadi selalu ada opsi yang minimal downtime seperti itu. Oke, ada selalu opsi untuk minimal downtime. Nah, perbedaan jelly skin dengan facial, terus juga ada kan sebelumnya ada skin booster dan treatment viral yang mungkin rata-rata muncul di media sosial dok. Apa sih dok perbedaannya? Oke, jadi kalau jelly skin sama facial itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Tidak sebanding dan memang tidak bisa dibandingkan gitu. Karena kalau facial itu kan hanya bekerja di permukaan kulit. Untuk bersihkan Ya, gitu ya? betul. Nah, kalau jelly skin itu kan adalah prosedur tindakan dengan menggunakan alat berupa injektor maupun laser untuk mencapai kedalaman kulit yang diinginkan. Jadi dia penetrasinya lebih dalam obatnya dibanding dengan facial. Pastinya efektivitasnya juga berbeda. Nah, kalau jelly skin dibandingkan dengan skin booster, jelly skin ultra booster itu seperti skin booster versi advance. Perihal merangsang kolagennya dan juga meningkatkan kelembapannya. Kenapa? Karena kandungannya di dalam jelly skin ultra booster ini dia mengandung hyaluronic acid dengan berat molekul yang besar yang bikin efek hidrasi kulitnya jadi lebih mendalam dan long lasting, lebih awet. Selain itu dia juga ada kandungan kolagen stimulator di dalamnya, seperti namanya kolagen stimulator. Jadi untuk menstimulasi terbentuknya kolagen di kulit kita seperti itu ya. Jadi kita rangsang pabriknya agar lebih aktif dalam memproduksi kolagen. Otomatis kolagen yang ada di kulit akan lebih padat. Kulit akan lebih tebal. Nah, kulit yang tebal itu lebih sehat karena dia lebih kuat dan tahan iritasi. Jadi kalau dipegang akan terasa lebih kenyal atau plump. Itu dia ya yang membuat kemudian kita jadi kulitnya tuh like a jelly gitu. Betul. Karena ada produksi dari kolagennya jadi lebih maksimal ya dok ya? Iya, betul. Oh oke. Nah tadi kan juga dokter Ellen udah sampaikan masalah sempat menyinggung soal masalah downtime. Tapi aku ingin tanya lebih spesifik gitu. Untuk downtime treatment ini, jelly skin ini, berapa lama sih dok dan bagaimana untuk kenyamanan dan pemulihannya seperti apa? Nah, kalau untuk downtime sebenarnya relatif minimal semua seri jelly skin ini ya. Bisa dari 1 sampai 5 hari tergantung treatment yang digunakan seperti itu. Yang dipilih. Kemudian kalau untuk rasa nyerinya tadi ada yang tanpa suntik sama sekali jadi tidak ada nyeri ya, minimal sekali, relatif minimal. Kemudian yang pakai suntik ataupun jarum pun sebelumnya ada prosedur anestesi dengan menggunakan krim. Jadi anestesinya bukan dibius atau dibikin tidak sadar tapi cukup menggunakan krim untuk meminimalisir rasa nyeri ketika sedang dilakukan tindakan gitu. Jadi untuk downtime-nya relatif minimal dan untuk nyerinya juga relatif minimal. Oke, nah itu tuh yang biasanya kan diinginkan oleh pasien untuk datang ke klinik gitu kan. Katanya beauty is pain, tapi pengennya tuh yang nggak sakit dong. Iya, jadi sekarang sebenarnya udah nggak musim beauty is pain ya, karena udah banyak cara biar beauty nggak not pain anymore. Iya, gitu not pain anymore. Oke. Nah, berapa kali sih dok harus treatment jelly skin ketika pasien datang tuh berapa kali treatment sampai merasa ada perubahan yang signifikan? Oke, kalau untuk hasil itu sebenarnya langsung kelihatan di hari ketiga sampai hari ketujuh sejak pertama kali treatment. Oke. Ya, tapi seperti tadi saya bilang bahwa baiknya untuk menjaga skin quality atau kesehatan kulit itu dilakukan pengulangan dengan minimal 1 sampai 3 kali treatment dengan interval 2 sampai 4 minggu sekali tergantung sama keluhan dan kebutuhan kulitnya. Nanti kalau sudah mencapai goal yang diinginkan bisa dijarangkan tadinya 1 bulan sekali kemudian jadi 3 bulan, 6 bulan dan seperlunya saja seperti itu. Oh, berarti memang butuh ya kita ya. Seenggaknya sekali itu harus biar kelihatan perbedaannya langsung. Betul. Ya. Oke. Nah, yang juga menjadi penasaran nih pasti ya pemirsa ya. Berapa sih dok harga treatment jelly skin di Dharma Pro? Karena kan kita tahu apa dan pengen tahu juga nih apa yang mempengaruhi harga tersebut gitu.
Oke, kalau untuk biayanya dari jelly skin treatment ini mulai dari 5 juta rupiah. Kenapa harganya segitu? Apa yang mempengaruhi ya? Itu pertama adalah pastinya obat dan alat yang berkualitas dan sudah terbukti seperti itu. Kemudian juga ditangani langsung oleh dokter-dokter yang berpengalaman. Tentunya ya. Nah itu yang paling penting, safety juga gitu ya. Jadi kita ngerasa datang ke klinik Dermapro tuh pasti langsung terasa juga perubahannya. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda ya dok ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Newsline, kami akan segera kembali. Masih bersama dengan Dr. Ren, langsung saja Dr. Ren, kenapa sih jelly skin ini sebaiknya dilakukan di klinik seperti Dermapro Jakarta nih, bukan di tempat asal murah? Apa yang membedakan sebetulnya dok? Oke, jadi satu kalimat, be a smart patient. Ya. Jadilah pasien yang kritis. Jadi mahal atau murah itu sebenarnya relatif ya. Saya selalu bilang ke pasien saya bahwa kulit dan wajah itu yang pertama kelihatan dari luar. Jadi investasikanlah dengan melakukan sesuatu yang memang sudah terbukti dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak sering juga saya menerima pasien dengan keluhan efek samping treatment yang too good to be true gitu ya. Pada akhirnya untuk mengobati efek samping tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang juga tidak sedikit. Gitu. Oke, jadi yang pasti-pasti aja ya pemirsa ya. Nah kalau dibandingkan dengan trial and error dari skincare mahal, biasanya kan kita kalau ada tren skincare ini bagus nih dari Korea nih atau apa nih gitu kan ya. Terus apakah jelly skin ini justru bisa dikatakan lebih cost efektif gitu ya dalam jangka panjang dok? Nah, kalau dibandingkan sama skincare, sama kayak facial tadi ya, jelly skin tidak bisa dibandingkan sama skincare karena dua hal yang berbeda. Kalau skincare kan cuma dioles, artinya penetrasi zat aktif dari skincare-nya itu kedalamannya berapa persen, dia masuk berapa persen sih yang bisa masuk ke kulit kita, itu tidak terukur. Nah, kalau jelly skin treatment itu adalah prosedur tindakan medis gitu untuk memasukkan obat atau zat aktif dengan menggunakan alat seperti itu. Jadi lebih terukur dan hasilnya juga lebih bisa diprediksi dibanding dengan menggunakan skincare. Berapapun harga skincare-nya mau mahal ataupun murah berlaku prinsip yang sama. Karena ada juga keluhan-keluhan yang tidak bisa diatasi jika dengan menggunakan skincare. Contohnya acne scar atau bopeng bekas jerawat. Kalau tidak melakukan treatment tidak akan bisa gitu kalau cuma pakai skincare gitu. Jadi kalau kamu ada keluhan, misalnya kulitnya kayak kering banget, terus kusam, ada bopengnya segala macam gitu ya, maka lakukanlah treatment di klinik yang terpercaya dengan dokter yang juga terpercaya agar lebih efisien. Seperti itu. Iya penting tuh ya, malah justru lebih efektif efisien ketika datang ke dokter, ke klinik kecantikan. Jadi jelas kebutuhan dari kulit kita tuh apa gitu ya dok ya. Oke, nah kalau pasien masih ragu nih dok, tanda apa sih yang menunjukkan kulit seseorang nih ternyata butuh nih jelly skin? Apa sih dok tanda-tandanya? Yang pasti tanda-tanda adanya kerusakan skin barrier. Kayak gimana tuh ciri-cirinya? Kulitnya kering, kusam, kerutan halusnya mulai jelas, gampang perih, gampang iritasi dan kemerahan seperti itu. Nah itu artinya kamu adalah kandidat yang tepat untuk melakukan jelly skin treatment. Oke, itu ya tanda-tandanya ya. Perlu dicatat nih pemirsa nih. Oh iya, yang juga sering terjadi, bisa dites sendiri ya pemirsa di rumah ya. Kita cubit area di sekitar mata. Kita cubit sebentar, kemudian kita lepas, apakah kulitnya itu akan kembali secara cepat. Kadang jadi kayak lecek gitu ya, dia nggak langsung kembali. Artinya elastisitas kulit tuh menurun. Nah itu juga perlu melakukan jelly skin ultra booster. Nah itu ya cara pengecekannya ya pemirsa, gampang banget ya ternyata dok melihat atau mengetahui bahwa kulit kita tuh sehat atau tidak gitu ya. Kolagennya masih cukup nggak sih gitu. Oke. Nah kalau dokter harus menyebutkan misalnya satu alasan kenapa orang wajib setidaknya jelly skin di Dermapro, apa tuh dok? Karena jelly skin baik klinik Dermapro Jakarta bukan sekedar treatment atau perawatan, tapi adalah investasi kulit jangka panjang dengan cara yang benar. Oke, terakhir dok, apa yang mau disampaikan ke pemirsa Metro TV? Pesan apa yang mau disampaikan untuk mungkin yang mau memulai treatment jelly skin tapi masih takut salah pilih treatment dok? Jangan takut salah pilih karena dokter-dokter di klinik Dermapro Jakarta hadir untuk membantu kamu menentukan treatment apa sih yang cocok sama kebutuhan kulit kamu. Oke, baik. Dokter Ellen terima kasih. Nah bulan depan ini juga udah lebaran ya pemirsa ya. Masih ada waktu mempersiapkan diri tampil maksimal tentunya. Jadi pemirsa jika Anda tertarik memiliki kulit sehat dan juga kenyal, Anda bisa langsung mencoba jelly skin di Dermapro Jakarta. Percayakan perawatan kulitmu pada ahlinya tentunya. Dan
Terima kasih sekali lagi Dr. Ellen sudah bergabung di Newsline dan mencerahkan ya, enlightening ilmu kita mengenai tren kecantikan saat ini. Mudah-mudahan juga pemirsa tertarik nih untuk melakukan treatment Jelly Skin di Derma Pro. Terima kasih Dr. Ellen sekali lagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami usai Headline News pukul 15. Newsline masih akan kembali hadir untuk Anda bersama Gemma Tanjung dan juga Jessica Uladan. Bersama kami pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.